Highlight berita MotoGP 2022 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini, di antaranya Jorge Lorenzo menjagokan Francesco Bagnaia menjadi juara dunia MotoGP 2022 dan akan mengalahkan Fabio Quartararo. Lalu ada kabar dari Maverick Vinales yang bertekad untuk tampil lebih baik dan memperjuangkan gelar juara dunia MotoGP bersama Aprilia. Terakhir, kabar mengejutkan datang dari Toprak Razgatlioglu yang mengaku mau saja pindah ke MotoGP dan bergabung dengan tim Yamaha, namun ia akan menolak tawaran itu jika satu hal ini terjadi. Seperti apa beritanya? Mari kita simak ulasan lengkapnya dalam video berikut ini. Francesco Bagnaia menunjukkan performa cukup impresif di sepanjang musim MotoGP 2021. Pembalap andalan Ducati Lenovo Team itu mampu merebut 3 kemenangan di sepanjang musim lalu. Pencapaian tersebut membawanya menjadi runner-up perlombaan MotoGP 2021. Bagnaia hanya kalah dari Fabio Quartararo dari tim Monster Energy Yamaha yang keluar sebagai juara dunia. Quartararo diketahui berhasil 5 kali naik podium tertinggi dan cuma sekali gagal mendulang medali dari total 18 seri yang berlangsung. Modal berharga di sepanjang musim lalu membuat Bagnaia menjadi salah satu kandidat terkuat peraih titel juara dunia MotoGP 2022. Murid Valentino Rossi diprediksi bisa mengalahkan sang juara bertahan Fabio Quartararo dan juga Monster Kelas Premier Marc Marquez. Pernyataan tersebut senada dengan apa yang dilontarkan oleh mantan pembalap Yamaha, Jorge Lorenzo. Juara dunia 3 kali tersebut percaya Bagnaia bakal memenangi perlombaan musim depan. Quartararo dan Bagnaia adalah favorit, tetapi meski Quartararo pernah juara, saya melihat Bagnaia dengan lebih banyak kemungkinan, kata Lorenzo. Mudahnya karena dia memakai Ducati yang bagi saya tidak diragukan lagi merupakan motor terbaik saat ini. Lanjutnya, saya pikir Ducati dengan Marc Marquez dan Casey Stoner akan memenangkan kejuaraan, lanjut pria berjuluk Expuera tersebut. Dan jika segalanya berjalan baik pada masa depan, mereka akan mendapatkannya dengan Bagnaia atau Jorge Martin, tandas Lorenzo. Terlepas dari itu, Francesco Bagnaia optimis bisa meraih titel juara dunia karena dibekali paket motor terbaik yang dimiliki Ducati. Pada tes di Jerez, ketika kami menguji motor baru, rasanya sangat luar biasa karena saya melakukannya dengan tangki bahan bakar penuh dan juga dengan ban medium, ujar Bagnaia. Jadi itu luar biasa dan seperti motor baru. Setiap kali Anda memulai dengan motor baru, Anda harus beradaptasi dengannya. Lanjutnya, saya memulai dengan baik, saya bekerja keras selama 2 hari dan di hari kedua segalanya sudah sesuai, bahkan bisa balapan. Jika lusa kami harus balapan, saya dapat memulai dengan motor itu, lanjut Bagnaia. Jadi para engineer Ducati telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan motor baru dan saya yakin untuk pengujian di Malaysia kami pasti akan menemukan beberapa kejutan baru, tutup Bagnaia. Aprilia merupakan pabrikan ketiga bagi Vinales di kelas Premier untuk memperjuangkan tujuannya menjadi juara dunia setelah gagal bersama Suzuki dan Yamaha. Lakoni debut di MotoGP bersama Suzuki pada 2015 lalu, Vinales berhasil membawa pabrikan Jepang itu melepas status konsesi menjadi tim pabrikan seutuhnya. Pada 2017, pembalap asal Spanyol itu memutuskan pindah ke Yamaha yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk membuatnya menjadi juara dunia. Tapi Maverick Vinales kerap mengalami momen sulit bersama tim berlogo Garputala itu, bahkan ia terlihat seperti membuat kesalahan ketika Joan Mir juara dunia MotoGP 2020 bersama Suzuki. Tahun lalu, Vinales berada dalam puncak frustasinya bersama Yamaha ketika kesulitan membawa YZR M1 bekerja sesuai keinginannya. Padahal rekan setim barunya, Fabio Quartararo, tampil konsisten.
Namun, rider 26 tahun itu menegaskan tak pernah menyesali perbuatannya dan mengaku mendapat banyak pelajaran dari tim terdahulunya. Saya hanya ingin mengatakan hal-hal baik tentang mereka karena saya tidak memiliki kata-kata buruk untuk diucapkan, kata Vinales. Pada akhirnya, Anda seharusnya melihat bahwa motor berada pada level terbaiknya. Saya selalu mengatakan motor mereka fantastis. Kami tidak mengerti mengapa kami tidak bisa membuat mesin bekerja dengan baik. Itu membuat saya gila, lanjutnya. Akhirnya, saya menyadari bahwa ini bukanlah tantangan yang tepat bagi saya. Jadi saya memilih untuk mengambil tantangan lain, lanjutnya. Diduga berusaha merusak motor di Grand Prix Styria, Yamaha memutuskan untuk menghukum Maverick Vinales dengan melarangnya mengikuti balapan. Tak ingin menunggu sampai kapan menjalani hukuman, Vinales memutuskan untuk mengakhiri kontrak lebih awal dan bergabung dengan Aprilia. Tim Italia sangat berbeda dari tim Jepang. Sejujurnya, saya selalu memiliki hubungan yang baik dengan pabrikan Jepang karena saya menyukai makanan, budaya, tempat, apa adanya mereka, tenang dan sistematis. Anda harus beradaptasi dengan itu, ujarnya. Tapi selain itu, saya membutuhkan lebih banyak api di sekitar saya. Sedikit lebih banyak dukungan di dalam dan di luar trek. Lagi pula, saya ingin menunjukkan banyak hal dan pada akhirnya situasinya sulit, sambungnya. Aprilia merupakan proyek yang masih sangat muda di MotoGP dan masih membutuhkan waktu untuk mengejar pabrikan lainnya. Kendati begitu, Maverick Vinales bertekad untuk tampil apik bersama Aprilia dan berambisi juara dunia dengan tim barunya. Entah bagaimana, saya ingin mengalami proses membawa sebuah pabrikan ke puncak lagi seperti yang kami lakukan di masa lalu bersama Suzuki. Ini tantangan yang berbeda, ucapnya. Tapi itu salah satu yang memotivasi saya. Saya ingin menjadi juara, tetapi saya juga ingin melakukan sesuatu yang istimewa dan tidak melakukan apa yang orang lain lakukan, tutup Vinales. Juara dunia WSBK 2021, Toprak Razgatlioglu terus dikaitkan pindah ke MotoGP. Terbaru, Toprak Razgatlioglu makin kencang dikabarkan bisa pindah ke MotoGP 2023. Hal itu tidak lepas dari keputusannya yang akan menjajal motor Yamaha YZR M1 pada salah satu tes MotoGP 2022 nanti. Tes MotoGP 2022 pertama akan digelar di Sepang pada awal Februari 2022. Kemudian dilanjutkan tes MotoGP di sirkuit Mandalika, Indonesia, tempat Toprak Razgatlioglu resmi merengkuh gelar juara dunia di World Superbike tahun lalu. Pembalap asal Turki itu memang masih akan berkonsentrasi untuk menambah gelar juara dunia di World Superbike. Namun ia tidak menutup kemungkinan pindah ke MotoGP dengan tawaran yang diberikan Yamaha. Hanya saja ada satu syarat yang harus dipenuhi Yamaha jika mau memboyong Razgatlioglu ke MotoGP. Saya sudah berbicara dengan Yamaha tentang hal itu. Mereka memiliki minat besar membawa Toprak ke MotoGP musim depan, kata manajer Toprak Razgatlioglu, Kenan Safuoglu. Ketika Yamaha memberi kami tawaran untuk tim pabrikan, kami akan memikirkannya. Hanya itu. Kami tidak akan mau pindah jika tawaran datang untuk tim satelit. Kami hanya mau jika tawaran ada di tim pabrikan, tukasnya. Syarat tersebut mungkin saja bisa membuat Yamaha galau. Sebab tim pabrikan berlogo Garputala sedang diperkuat dua pembalap yang menjanjikan, yakni Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli. Franco Morbidelli kontraknya masih akan habis pada akhir 2023. Sedangkan Fabio Quartararo, sang juara dunia MotoGP 2021 itu akan habis di akhir 2022. Hanya saja, melepas Fabio Quartararo mungkin bisa jadi bumerang bagi Yamaha. Sebab Quartararo juga tengah diincar banyak tim yang tak terkecuali Repsol Honda. Bahkan kalaupun ditawari tim pabrikan, kami sebenarnya tetap akan mempertimbangkannya ulang, tegas Kenan Safuoglu. Saya akan sangat berhati-hati dengan karir Toprak, saya tidak ingin membuat kesalahan dan menghancurkan perasaannya. Dia sangat menikmati balapan saat ini, saya tidak ingin merusaknya, lanjutnya. Rajelan Rajali telah menanyakan kepada kami beberapa kali tentang musim depan, tapi kami tidak tertarik. Saya menjelaskan kepadanya bahwa kami hanya akan mempertimbangkan jika hal itu datang dari tim pabrikan, tegasnya.
Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.